16 Nama Weibo Hongxing Chuqiang. Huo Zixing menekan-nekan layar ponsel dan bertanya dengan tidak sabar, kamu mau menggunakan nama apa? Yan Jinyi berkedip-kedip bingung. Maksudnya? Nama akun Weibo, nama sosial mediamu. Di era sekarang ini, tampaknya menggunakan nama yang aneh semakin populer. Yan Jinyi berpikir sejenak, lalu menjawab dengan sangat serius, Hongxing Chuqiang, seorang istri yang memiliki selingkuhan. Huo Zixing memegang ponsel dengan tangan gemetar, Kenapa? Ada masalah? Bisa-bisanya kamu terpikirkan menjadi seorang istri yang memiliki selingkuhan, padahal masih ada kakakku. Mengapa kamu tidak langsung melakukannya saja? Huo Zixing mengutuk pendapatnya ini dalam hati, apakah kamu yakin menggunakan nama ini? Bagaimanapun juga, kamu adalah istri putra kedua di keluarga Huo. Kalau saja, dia benar-benar lupa akan hal ini. Yan Jinyi tiba-tiba teringat profesi lamanya, kalau begitu, pakai nama pemimpin bandit saja. Setelah berhasil mendaftar, Huo Zixing memperhatikan Yan Jinyi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kira Yan Jinyi mendaftar akun Weibo untuk turun langsung menegakkan keadilan dirinya sendiri dan mencabik-cabik para netizen yang menulis segala cacian serta makian yang melecehkannya. Namun, Yan Jinyi ternyata hanya memposting ulang tayangan seorang blogger makanan, lalu kembali offline. Bagaimanapun juga, kamu adalah menantu keluarga Huoku. Reputasimu mewakili reputasi keluarga Huo juga. Apa kamu tidak berencana untuk menangani masalah ini? Huo Zixing tidak dapat menahan diri untuk menanyakan ini. Yan Jinyi mengangkat bahunya dengan sangat acuh. Dia tampak benar-benar tak peduli. Bukankah yang mengetahui bahwa aku adalah istri kakak keduamu hanya 10 orang? Benar juga. Bahkan, di awalnya adalah menantu perempuan yang tidak diakui oleh keluarga Huo. Hei, apakah kamu benar-benar suka berakting? Yan Jinyi meliriknya dengan malas. Panggil aku kakak ipar. Huo Zixing menarik napas dalam-dalam. Dia terlalu malas berdebat lagi dengan wanita itu. Sebenarnya, dia juga sangat marah mendapati berbagai hujatan yang dilayangkan semua orang pada Yan Jinyi. Lagi pula, kamu adalah artis di bawah naungan TG Entertainment, dan apapun yang terjadi, kamu itu tetap bawahanku. Begini saja, aku akan mengatur manajer pribadi untukmu, oke? Yah, dia melakukan ini agar Yan Jinyi tidak mempermalukan keluarga Huo. Huo Zixing berujar sambil menghibur dirinya sendiri di dalam hati bahwa dia tidak membuat keputusan itu untuk Yan Jinyi. Tidak perlu, aku tidak berencana untuk syuting untuk saat ini. Setidaknya, sampai dia dapat menemukan naskah yang cocok. Selain itu, apakah manajer yang akan diatur Huo Zixing dapat bekerja dengan baik bersamanya? Yan Jinyi mengungkapkan keraguan terdalamnya. Yan Jinyi adalah seorang wanita yang sungguh tidak dapat membedakan mana niat baik dan mana niat buruk. Sungguh di luar dugaan bahwa seorang Huo Sanxiao, yang serba sempurna dan memiliki kekuasaan tinggi, berinisiatif turun langsung menangani masalah bawahannya. Huo Zixing memposting sesuatu di situs Weibo. Huo Sanxiao di kerumunan banyak bunga, berencana mempertahankan yang berparas cantik tanpa perlu banyak bicara, karena hidup ini penting. Kalimat yang sepenuhnya tidak masuk akal untuk menyelesaikan masalah, secara mengejutkan ini untuk mengklarifikasi skandal antara dirinya dan Yan Jinyi. Tidak hanya itu, muncul berita panas bahwa TG Entertainment akan gencar mempromosikan Yan Jinyi. Banyak netizen yang berspekulasi bahwa insiden Yan Jinyi memukuli Cheng Luoxue sebelumnya adalah strategi untuk membuat nama Yan Jinyi semakin dikenal banyak orang melalui skandal tersebut. TG Entertainment benar-benar mengekspos nama Yan Jinyi kepada para penonton dengan cara yang unik. Aku tidak mengerti sebenarnya apa strategi mereka. Jelas-jelas ada bukti tayangan dalam konferensi pers kalau Yan Jinyi yang telah memukuli Ruo Sueku. Sepertinya seseorang telah mencoba mencuci otak masyarakat dengan sangat licik. Aku merasa semua orang sudah terpengaruh oleh tipu dayanya. Dia telah berhasil membuat dirinya sendiri tampak seolah-olah memiliki reputasi yang baik di luar sana. Aku lihat tidak ada satupun orang di industri hiburan yang bersahabat dekat dengannya. Mungkinkah TG Entertainment sedang mencoba membentuk Yan Jinyi menjadi pribadi yang tegas? Harus aku akui bahwa aku menikmati tamparan itu, karena pemeran utama dalam drama Cheng Luoxue itu telah merebut idolaku. Bagaimanapun juga, Huo Zixing adalah petinggi di industri hiburan. Melihat bahwa dia turun langsung membantu Yan Jinyi untuk membersihkan namanya, para netizen mulai mengalihkan perhatian mereka ke Cheng Luoxue. Pada saat ini, di sebuah kamar suite mewah seorang direktur, Cheng Luoxue bersandar lemah tak berdaya pada seorang pria parubaya. Pipi putihnya tampak dihiasi rona merah yang aneh. Direktur Wang, orang itu mendukung San Sao menghentikan kerjasama dengan perusahaanmu. Jika tidak, mengapa menurutmu San Sao mau membantu wanita itu? Wang Jianhang meraih tangan Cheng Luoxue dan berkata, sayang, sudah benar kamu itu berhubungan denganku saja. Huo Sanxiao berganti wanita dengan cepat, seperti berganti pakaian. Cepat atau lambat, kamu akan ditinggalkan juga. Jadilah nyonyaku, maka kamu dapat hidup dalam ketenangan. Selain itu,
Untuk urusanmu dengan wanita bernama Yan Jinyi itu, aku akan membantumu menghadapinya. 17 Aku pasti akan selalu bersamamu dengan sepenuh hati. Direktur Wang, selama kamu membantuku berurusan dengan Yan Jinyi, aku pasti akan selalu bersamamu dengan sepenuh hati. Cheng Luoxue sengaja berbicara dengan tingkah imut. Suara itu membuat pria yang mendengarnya jatuh ke dalam pelukannya. Wang Jianhang tersenyum mesum. Sayang, kita mau memakai cara yang lembut atau bagaimana? Tatapan jijik menyapu di bagian bawah mata Cheng Luoxue, namun dia tetap memasang senyuman di wajahnya. Untungnya, dia sudah memiliki rencana ke depannya. Setelah berpikir bahwa dia mungkin akan kehilangan dukungan Huo Zixing kapan saja, dia langsung beralih bergantung pada Wang Jianhang. Wang Jianhang adalah menantu keluarga Han. Dia menikah dengan anak tertua keluarga Han, yang 10 tahun lebih tua darinya, hanya demi menjadi bos besar. Di depan keluarganya, dia terlihat seperti suami yang baik, namun di belakang. Cepat atau lambat, aku akan menemukan laki-laki penunjang yang lebih baik. Batin Cheng Luoxue. Yan Jinyi tidak pernah menyangka bahwa tamparannya di konferensi pers dapat mengundang bisnis untuknya. Dia mendapatkan penawaran menjadi bintang iklan sebuah produk perawatan kulit yang memiliki reputasi cukup terkenal di Cina. Yan Jinyi tidak memiliki manajer pribadi sendiri. Kebetulan orang yang mengelola jadwal kerjanya juga bertanggung jawab atas lebih dari 20 pendatang baru, yang masing-masing lebih terkenal darinya. Saat pertama kali melihatmu, kupikir wajahmu tidak cocok di industri hiburan. Sayang sekali, namamu masih belum dikenal terlalu banyak orang meskipun telah terjun dalam industri hiburan selama 3 tahun. Sekarang semuanya telah berbalik, dan keadaan menjadi lebih baik. Kamu tiba-tiba menjadi terkenal hanya karena melakukan kekerasan, ujar seorang wanita parubaya sambil menepuk pundak Yan Jinyi. Setelah melewati berbagai pahit manisnya industri ini, hari-hari yang baik pasti datang tepat pada waktunya dan membayar kerja kerasmu selama ini. Meskipun honor yang kamu dapat sebagai duta merek produk ini tidak banyak, namun ini juga merupakan kesempatan bagimu untuk naik ke level yang lebih tinggi. Melihat wanita yang sok baik di depannya ini, Yan Jinyi hanya menanggapinya dengan senyuman tipis. Wanita ini bernama Li Hua, tipikal orang yang suka mementingkan diri sendiri. Menurut ingatan pemilik asli tubuh ini, Li Hua cukup sering membuat dirinya dalam kesulitan. Mungkin kali ini dia takut karena postingan Weibo Huo Zixing, jadi dia tiba-tiba mengubah sikapnya seperti ini. Berapa biaya jasa untuk menjadi duta merek produk kecantikan? Sebelumnya, Yan Jinyi tidak pernah bertanya tentang rincian setiap honor yang ia dapat. Jadi, Li Hua cukup terkejut mendengar pertanyaannya ini. Dia tiba-tiba ketakutan mendapatkan tatapan serius Yan Jinyi. Dia berdeham dan menutupi bibirnya, lalu sengaja berpura-pura bingung untuk menipu Yan Jinyi, sekitar puluhan ribu yuan. Kamu juga tahu sendiri, perusahaan telah berinvestasi padamu selama 3 tahun terakhir. Perusahaan tentu tidak mau mengalami kerugian dalam bisnis. Sekarang kamu memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang, jadi bayaranmu itu dipotong untuk membayar perusahaan dulu. Membayar perusahaan dulu. Berdasarkan yang tertulis dalam kontrak, aku akan mendapatkan bayaran 150.000 yuan. Kalau ada satu poin saja yang tidak sesuai kontrak, aku akan menuntutmu di pengadilan. Yan Jinyi langsung menyela ucapannya dan melirik Li Hua dengan sorot mata dingin. Mungkin uang 150.000 yuan tidak ada artinya bagi artis lain, tetapi berbeda dengan dirinya. Dia sedang kekurangan uang. Yan Jinyi sekarang sedang membangun ulang kehidupannya mulai dari awal lagi. Raut muka Li Hua berubah. Dia mengerutkan kening menatap Yan Jinyi dan hendak mengucapkan beberapa patah kata. Namun, Yan Jinyi langsung berdiri dan meninggalkan ruang rapat tanpa menoleh ke belakang lagi. Li Hua diam-diam mengepalkan tangannya sangat kuat saat melihat punggung Yan Jinyi berjalan menjauh. Tampaknya Yan Jinyi telah benar-benar berubah. Lucu sekali. Total honor yang baru akan didapatkan Yan Jinyi adalah 150.000 yuan. Jika semuanya diminta, lalu apa yang ia dapatkan? Apakah dia benar-benar mengira dapat memamerkan kekuasaannya karena saat ini menjadi pusat perhatian Huo Sanxiao? Begitu sosok Yan Jinyi sudah berjalan semakin menjauh, Li Hua mengangkat ponselnya dan melakukan panggilan telepon dengan cepat. Setelah cukup lama, panggilan akhirnya terhubung. Aku Li Hua, aku menerima penawaran kerja sama denganmu. Wanita itu tak mau mematuhi aturan, jadi tolong beri dia pelajaran. Bukankah lebih baik membiarkan Yan Jinyi syuting film dewasa saja? Nama Yan Jinyi telah membuat kegemparan selama beberapa hari ini. Sekarang yang muncul adalah skandal antara dirinya dan putra ketiga keluarga Huo yang bodoh dan tidak kompeten, Huo Sanxiao. Dalam berita tersebut, dikatakan bahwa ada foto yang memperlihatkan Huo Zixing dan seorang model muda keluar masuk tempat hiburan bersama, dan keduanya bersikap begitu intim. Beberapa akun berita di berbagai sosial media juga mulai membuat keributan tentang Yan Jinyi dan mengatakan bahwa postingan Huo Zixing di Weibo sebelumnya benar-benar bermaksud untuk meremehkannya, dan berharap dia cukup tahu diri siapa dirinya sebenarnya. 18.
Aku adalah leluhurmu generasi ke-18. Dasar Huo Zixing si sialan yang kurang didikan. Yan Jingyi mematikan televisi tanpa ekspresi. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang tuan muda dari keluarga terkemuka, keluarga Huo. Sebenarnya apa tujuan mereka menyebarkan berita tak bermutu ini? Seorang pelayan yang hendak membawakan jus untuk Yan Jingyi menjadi ketakutan karena melihat penampilannya ini. Dia hanya berdiri diam tidak berani bergerak. Saat si pelayan itu masih kebingungan harus tetap berdiri di situ sampai emosi Yan Jingyi reda atau langsung mengantarkan jusnya, kepala pelayan bergegas masuk. Nyonya muda, tuan muda sedang berkelahi dengan seseorang di depan pintu gerbang masuk. Berkelahi, tanya Yan Jingyi sambil mengerutkan kening. Dengan siapa? Pemuda yang tinggal di area villa ini di seberang rumah kita. Tampaknya dia adalah adik laki-laki Wang Jianhang. Siapa Wang Jianhang? Kepala pelayan menyeka keringat di dahinya. Bos perusahaan kabel listrik. Dulu, perusahaannya bekerja sama dengan perusahaan Huo. Yan Jingyi mengangguk. Tidak peduli seperti apapun hubungannya di masa lalu, dia tidak akan mengizinkan siapapun menindas orangnya. Dia mengambil kemoceng dan melangkahkan kaki dengan angkuh ke arah pintu. Tunjukkan jalannya. Yan Jingyi mengetahui dari pengurus rumah tangga bahwa Wang Qifeng, adik laki-laki Wang Jianhang, seumuran dengan Huo Zixing, dan keduanya juga adalah teman sekelas, namun hubungan mereka berdua tidak pernah akur. Wang Qifeng juga termasuk anak keluarga konglomerat yang terkenal di Senjing. Dia adalah tipikal pemuda yang benar-benar bodoh, tidak kompeten dan suka menindas orang lain karena kekuasaannya. Dulu, Wang Qifeng merasa cukup ketakutan melihat penampilan luar keluarga Huo. Kali ini, dia memberanikan diri bertarung dengan Huo Zixing, karena perbuatan buruk Huo Zixing sudah kelewat batas hingga membuatnya tidak bisa lagi menahan amarah yang membludak. Baru saja keluar dari gerbang villa, Yan Jingyi sudah melihat dua pria berkelahi di bawah pohon yang berbatang bengkok berjarak puluhan meter darinya. Penampilan mereka berdua sangat kacau. Kancing kemeja Huo Zixing telah robek dan memperlihatkan dadanya yang kokoh. Pria yang satunya lagi memiliki tubuh yang agak gemuk, dan pakaiannya sudah compang camping. Dia terlihat lebih memalukan dibandingkan Huo Zixing. Yan Jingyi berdiri di tempat dan menonton pertunjukan itu sebentar, lalu meludah ke rumput di sampingnya. Bagaimana bisa kedua pria ini bertarung seperti wanita? Parah, banci ini benar-benar. Sudut mulut kepala pelayan sedikit berkedut menahan tawa. Huo Zixing biasanya selalu memperhatikan penampilannya. Dia tidak berani memotong rambutnya terlalu pendek untuk menjaga ketampanannya. Wang Qifeng memanfaatkan kesempatan ini untuk menjambak rambutnya. Rambut adalah mahkota emas yang sangat berharga bagi seorang tuan muda sepertiku. Singkirkan cakar anjingmu itu. Percaya atau tidak, akan kupotong tanganmu. Kamu itu yang terlalu sering menindas orang lain tanpa memiliki belas kasihan. Huo Zixing, tidak peduli orang lain takut padamu, aku tidak takut padamu sama sekali. Yang benar saja. Yan Jingyi mengusap-usap hidungnya dan menggenggam erat gagang kemoceng di tangannya sambil bergegas menghampiri mereka. Huo Zixing merasa kerah belakangnya ditarik oleh seseorang dengan kuat. Sebelum dia sempat menyadari apa yang sedang terjadi, orang itu telah mendorongnya menjauh secara paksa dan kemudian dia melihat kemoceng terayun tepat di depannya. Buk! Kemoceng itu mendarat dengan mantap di tubuh Wang Qifeng. Setelahnya, langsung terdengar suara wanita yang tidak asing lagi di telinganya. Beraninya kamu memukul adik dari bos besar. Mau kupatahkan tanganmu dan kurobek mulutmu. Rasa sakit yang tiba-tiba dari pukulan keras kemoceng itu membuat seluruh wajah Wang Qifeng terlihat jelek karena menahan sakit. Dia meringis kesakitan menatap Yan Jingyi, dan kini amarahnya benar-benar meledak. Dari mana datangnya cecurut menyebalkan ini? Beraninya kau memukul adik Wang Jianhang. Dasar bocah tak tahu malu. Seorang adik dari menantu yang tinggal dan menumpang hidup pada keluarga istri saja sudah belagu. Apa kau benar-benar tidak dapat melihat seberapa rendahnya dirimu itu? Yan Jingyi melontarkan kata-kata ini sambil melambaikan tongkat kemoceng lagi. Persetan. Dari mana datangnya wanita mengerikan yang memukuli seorang pria tanpa rasa belas kasih ini? Wang Qifeng melompat-lompat kesakitan sambil menutupi punggungnya dengan satu tangan, sementara tangan yang satunya lagi untuk menutupi kakinya. Siapa kamu? Apa kamu benar-benar berani mencari-cari masalah dengan kakakku? Aku adalah leluhurmu dari generasi ke-18. Huo Zixing tidak menyangka bahwa Yan Jingyi tiba-tiba dapat muncul di sini. Tatapannya benar-benar sangat terkejut melihat Yan Jingyi begitu beraninya memukuli Wang Qifeng habis-habisan. Aku hari ini datang untuk membantu adikku yang tertindas. Aku tidak yakin kakakmu yang lemah gemulai itu bisa dipanggil ke sini untuk bertarung melawanku. Adik. Pada saat itu, barulah Wang Qifeng menyadari bahwa adik yang dimaksud wanita ini barusan adalah Huo Zixing. Tapi bukankah Huo Zixing hanya memiliki dua kakak laki-laki dan satu adik perempuan? 19 dia sendiri yang memukul. Cepat minta maaf. Kalau tidak mau, kupatahkan kakimu. Wang Qifeng meringis kesakitan sambil menatap Yan Jingyi. Kenapa aku harus minta maaf?
Huo Zixing yang telah merebut pacarku. Milikmu pantas untuk direbut. Yan Jingyi menamparnya hingga bergema keras, lalu dia berbicara lagi, kalau suka ya tinggal rebut saja. Tidak peduli apakah orang itu cantik ataupun buruk rupa, jika ingin mendapatkannya ya tinggal bilang saja. Ini. Wang Qifeng menatap wajah cantik Yan Jingyi. Gadis ini memiliki paras yang amat sangat cantik, tapi kenapa sikap dan ucapannya begitu kasar seperti bandit? Apakah keluarga Huo mendidik generasi mudanya seperti ini? Tidak heran keluarga Huo dapat berdiri tegap tanpa pernah jatuh sekalipun selama ratusan tahun. Ternyata semua itu karena pendidikan yang tegas dan keras seperti ini. Huo Zixing sendiri juga tidak menyangka kalau Yan Jingyi benar-benar maju dan berbicara untuk membelanya. Dia juga tidak pernah berpikir kalau wanita itu rela memukuli orang lain karena dirinya. Hatinya pun tergerak karena perlakukan gadis ini terhadapnya. Baru saja dia hendak mengatakan sesuatu yang baik pada Yan Jingyi, tiba-tiba sebuah pukulan kemoceng mendarat di tubuhnya. His, dasar wanita setan. Mengapa kau memukuliku? Sebagai anak bungsu ketiga dari keluarga Huo, bisa-bisanya kamu dipukuli hingga seperti ini. Apa kau tidak malu? Aku. Tutup mulutmu. Dan lagi, apakah kamu mencongkel matamu dan menggantinya dengan mata babi? Payudara silikon wanita itu bahkan tidak lebih besar dari punyamu. Apa pantas benda sampah semacam itu kau perebutkan dengan orang lain? Huo Zixing merasa dirinya telah dipermalukan, karena payudaranya dibanding-bandingkan dengan ukuran payudara seorang wanita. Namun, pada saat ini, dia benar-benar hanya bisa mendengarkan semua omelan itu tanpa berani berkomentar. Apakah kamu benar-benar anggota keluarga Huo? Bagaimana mungkin keluarga kelas atas seperti itu membesarkan wanita jalang sepertimu? Wang Qifeng benar-benar terkejut dengan sikap berang Yan Jingyi. Anggota keluarga sendiri saja dipukuli tanpa ampun, cekak. Itu bukan urusanmu. Waktu luangku akan aku habiskan untuk menyakitimu dan memotong-motong tubuhmu. Apakah aku perlu melapor padamu apakah aku adalah anggota keluarga Huo atau bukan? Jumlah orang yang sudah aku pukuli bahkan lebih banyak daripada jumlah makanan yang sudah kau habiskan dalam hidup ini. Minggirlah jika tidak mau mati, jangan merusak pemandangan di sini. Apakah Yan Jingyi ini sungguhan seorang wanita? Huo Zixing tiba-tiba mulai bersimpati dengan Wang Qifeng. Bahkan hanya dimaki-maki dan dihujat, pemuda malang itu bahkan juga akan dipukulinya. Tetapi, wanita bersikap keji dan bermulut rusak yang sangat diktator ini adalah kakak iparnya. Meskipun dirinya juga dipukuli, Huo Zixing masih merasa bahwa seluruh tubuh Yan Jingyi saat ini memancarkan cahaya. Kamu sama sekali bukan wanita. Aku bisa melahirkan seorang anak, apakah kamu bisa? Yan Jingyi mengerutkan keningnya, jika suatu saat nanti kamu juga bisa melahirkan seorang anak, maka aku akan mengakui bahwa diriku bukan wanita. Wang Qifeng sangat tercengang. Apalagi Huo Zixing. Kepala pelayan berdiri tidak jauh dari mereka hanya bisa melongo menatap Yan Jingyi. Kebetulan saat itu Huo Zixen yang baru saja menelepon kepala pelayan. Begitu mendengar kata-kata Yan Jingyi melalui mikrofon telepon, seketika dia tertegun. Siapa wanita itu? Kepala pelayan sangat cepat tanggap dan segera menempelkan ponsel ke telinganya. Dia diam-diam menelan ludah. Dia adalah nyonya muda kedua. Huo Zixen terdiam. Yah, kamu bisa pergi melanjutkan pekerjaanmu. Yan Jingyi tidak tahu kalau suaminya, yang tidak pernah menganggapnya ada, telah mendengar kata-kata kasarnya. Saat ini, dia masih sibuk menghajar Wang Qifeng. Sudah berwajah jelek, berani-beraninya kamu berebut wanita dengan Han Sanxiao. Wang Qifeng menggertakkan gigi sambil menunjuk Huo Zixing dengan ekspresi sedih bercampur marah. Jelas-jelas dia yang merebut pacarku. Nana sudah berjanji menjalin hubungan denganku sebelum berita itu tersebar. Kamu saja yang tidak mampu, sungguh memalukan. Ibarat kata, dari awal kamu tinggal di rumah dan tidak berani keluar, tapi tiba-tiba kamu berlari keluar dan mencari masalah. Milikmu memang pantas untuk dirampas. Meskipun mau membela Huo Zixing, kalau dia sudah tahu bahwa Huo Zixing yang salah, seharusnya tidak harus sampai seperti ini. Jadi, apa sebenarnya hubungan antara wanita ini dan keluarga Huo? Wajah Wang Qifeng yang penuh lemak tampak memerah saat ini. Dia ingin pergi karena merasa benar-benar sudah dipermalukan. Kemudian dia mencari Huo Zixing, ingin membuat perhitungan. Dia memandang Yan Jingyi di hadapannya, namun seketika dia tertegun lagi. Wanita itu tampak mengerikan, sudah seperti penyihir jahat. Pada saat ini, sebuah mobil bisnis hitam melaju dari jauh dan berhenti di samping beberapa orang. 20 kakak perempuan Huo Sanxiao. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria parubaya turun dari mobil tersebut. Orang ini memiliki paras yang mirip dengan Wang Qifeng, tetapi perawakannya terlihat jauh lebih baik daripada Wang Qifeng. Hanya dengan sekali lihat saja sudah dapat diketahui bahwa dia selalu berolahraga selama bertahun-tahun untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Wang Qifeng menoleh ke pria yang baru saja datang itu dan langsung berlari menghampirinya. Kak, wanita itu berani memukulku dengan kemoceng.
Ketika mendengar ada seseorang yang berani-beraninya memukuli adiknya, kesombongan dalam diri Wang Jianhang seketika meluap, dan tatapannya jatuh ke wajah Yan Jinyi. Wanita muda itu mengenakan pakaian rumah yang sederhana, dengan rambut panjang yang terurai di belakang punggungnya. Wanita tersebut berdiri sedikit menyamping dan menoleh pada dirinya. Matahari terik menyinari dari atas kepalanya, yang membuat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang. Gadis ini jelas lebih cantik dari Cheng Ruoxue. Cahaya redup terlintas di mata Wang Jianhang. Siapa wanita itu? Tampaknya kakak perempuan Huo Zixing. Kakak Huo Sanxiao. Baru pada saat itulah Wang Jianhang mendapati bahwa Huo Zixing berdiri di belakang Yan Jinyi. Dia berjalan menghampirinya dengan langkah lebar, ternyata Huo Sanxiao. Tetapi pertengkaran apalagi yang terjadi antara Qi Feng dan Sanxiao. Ruang lingkup usaha perusahaan Huo sangat luas dan mencakup berbagai industri. Huo Zixing lah yang bertanggung jawab atas bagian industri hiburan. Kepala keluarga Huo sekarang adalah Huo Ersao, tuan muda kedua, yang bernama Huo Zixen. Namun, Huo Zixen selalu berusaha membuat saudara-saudaranya dapat mengembangkan perusahaan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, selain status tinggi keluarga Huo, Wang Jianhang benar-benar tidak dapat memandang rendah Huo Zixing si anak konglomerat ini. Tapi, harga diri tetap harus dipertahankan. Huo Zixing memandang rendah Wang Jianhang. Pria lemah yang hanya bisa bergantung pada kekayaan istrinya untuk menjadi orang kaya saja bersikap begitu sombong. Huo Zixing tidak memperlihatkan raut muka yang baik di hadapannya. Direktur Wang, Anda masih saja bertanggung jawab atas adik laki-laki Anda. Kak, dia merebut pacarku. Aku dipukuli hingga memalukan dan menyedihkan karena masalah ini. Wang Jianhang menatap adiknya sendiri. Hanya karena masalah wanita, iya. Berikan saja kalau Huo Sanxiao memang suka. Kemudian garis pandangnya kembali tertuju ke arah Yan Jinyi. Wanita cantik ini adalah tidak pernah takut pada apapun dan selalu berpegang teguh pada kejujuran, Yan Jinyi. Yan Jinyi. Kenapa nama ini terdengar sangat tidak asing? Wang Jianhang berpikir lama, dan akhirnya menyadarinya. Raut mukanya seketika berubah aneh, lalu dia segera menyunggingkan sebuah senyuman. Nona Yan, aku sudah mengagumimu sejak lama. Beberapa saat yang lalu, tersebar berita bahwa Huo Zixing muncul dengan seorang kakak perempuan. Ternyata yang dimaksud adalah Yan Jinyi. Tampaknya Huo Zixing benar-benar memiliki hubungan dekat dengan wanita ini. Tatapan serakah di mata Wang Jianhang tertuju pada wajah Yan Jinyi yang cantik dan mempesona. Dia tiba-tiba berubah pikiran. Nona Yan yang memukuli Qi Feng. Dia pantas untuk dipukuli. Yan Jinyi bahkan melontarkan kata-kata itu dengan dingin. Huo Sanxiao jatuh cinta pada pacar Qi Feng, bukankah seharusnya Nona Yan marah? Yan Jinyi memandang Wang Jianhang dengan ekspresi bodoh. Kenapa aku harus marah? Wanita ini cukup liar. Sekarang Wang Jianhang malah mulai berfantasi menginginkan tubuh cantik Yan Jinyi dan melakukan hal-hal menyenangkan bersamanya. Tepat ketika dia hendak berbicara lagi, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berdeham menginterupsi dari dalam mobil. Wang Jianhang mengerutkan kening dan menunjukkan senyuman lagi. Jika San Sao menyukai wanita itu, Qi Feng akan memberikannya padamu. Ada hal lain yang perlu dilakukan di rumah. Aku akan membawa Qi Feng kembali dulu. Kak, wanita itu memukulku. Kamu ini memang pantas dipukul. Kalau mau merebut wanita, lihat-lihat dulu siapa lawanmu. Cepat masuk ke mobil. Yan Jinyi memperhatikan mobil Wang Jianhang dengan cermat, dan arah pandangnya mengikuti kepergian mobil itu. Jika dia tidak salah lihat, tampaknya ada seorang wanita di dalam mobil. Dan wanita itu benar-benar sangat membencinya. Memikirkan rumor tentang dirinya dan Huo Zixing yang tersebar di internet, senyum di wajah cantik Yan Jinyi menjadi lebih aneh. Sungguh menarik, kakak akan menunggu kalian datang mencari mati padaku. Huo Zixing ingin memanggil Yan Jinyi untuk memintanya pulang. Namun begitu gadis itu berbalik, Huo Zixing melihat senyum iblis yang sangat menakutkan di wajahnya. Huo Zixing seketika gemetar ketakutan. Kamu, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu akan melakukan tindakan yang mengerikan? Aku hanya memikirkan cara mana yang lebih mengasyikkan untuk membunuhmu. Selanjutnya bab 21 apakah kamu pikir aku mudah dihadapi?